Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kuliah online. Ya, semoga teman-teman hari ini dan seterusnya selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat belajar walaupun ada di rumah. Hari ini kita akan membahas mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Di dalam materi ini, ya teman-teman berawal dari pemahaman mengenai prinsip atau asas pelaksanaan pemerintahan daerah. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Teman-teman bisa lihat di sini adalah periode ya atau undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bersama dan juga teman-teman sudah mencoba menganalisa terkait dengan beberapa hal yang dapat kita bedakan di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah pada masing-masing periodenya. Nah, di sini ya salah satu yang menarik adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur atau penyelenggaraan pemerintahan daerah itu lebih pada kesentralisasi. Nah, bagaimana dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah saat ini? Berawal dari landasan yuridis tentunya, teman-teman harus melihat di dalam konstitusi kita, di dalam pasal 18 ayat 2, dikatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di mana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ditekankan dalam konstitusi kita ada dua asas yang kalau teman-teman perhatikan di beberapa literatur ya tugas pembantuan itu juga sebagai prinsip bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah atau dalam hal ini adalah bagaimana melaksanakan kewenangan ya. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tugas pembantuan itu adalah bagian dari suatu asas. Nah, di bawahnya teman-teman bisa lihat pengertian mengenai asas otonomi. Ya, kalau ini kita kutip di dalam dari Undang-Undang 23 2014 ya, definisinya adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Nah, sedangkan otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Mungkin dalam pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan mengapa penegasan mengenai prinsip NKRI itu ditegaskan di dalam definisi otonomi daerah di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Oke. Di dalam konsep pemahaman bagaimana otonomi daerah itu dilaksanakan, prinsipnya ada 3. Secara umum atau pada umumnya ada 3 asas yang mendasari penyelenggaraan otonomi daerah. Ada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi menurut Undang-Undang 23 2014 itu bisa teman-teman lihat di pasal 1 angka 8 bahwa didefinisikan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Nah, dalam hal ini ya, desentralisasi itu dipilih setidaknya ada faktor-faktor yang mendasari kenapa otonomi daerah itu terutama di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu kita lihat dari sudut geografis. Oke, wilayah Indonesia yang luas sehingga perlu adanya pendistribusian, perlu adanya penyerahan
penyerahan kepada daerah-daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sesuai dengan masyarakat di daerah itu sendiri. Tentu berkaitan dengan daerah lah yang mengetahui kebutuhan dari masyarakat di daerahnya. Yang kedua adalah faktor sudut demografis. Indonesia dengan masyarakat atau dengan penduduk yang sekitar 270 juta jiwa yang perlu dikelola, yang perlu diberdayakan, yang perlu diberikan pelayanan secara umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah pusat tidak mungkin melaksanakannya sendiri. Nah, faktor lain adalah dari sudut kebudayaan. Kita ketahui Indonesia itu beragam macam budaya. Tentu kebudayaan itu juga melatar belakangi kebutuhan dari masyarakatnya. Nah, pemerintah daerah lah yang tahu. Di samping itu, menurut Joseph Riwo Kaho, dikatakan bahwa mengapa desentralisasi? Desentralisasi itu selain dari 3 sudut pandang tersebut, demografis, geografis, dan kebudayaan, dilihat juga dari sudut ekonomi, politik, dan organisatoris pemerintahannya. Ekonomi, bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Pemerintah daerah lah yang lebih efektif mengetahuinya. Sudut pandang politik, dari sudut pandang politik mengenai kekuasaan untuk sejauh mana masyarakat itu dapat mendengarkan arahan dari pemerintahannya, tentu lebih dekat kepada yang memiliki satu pemahaman terhadap wilayah itu sendiri. Nah, dari sudut organisatoris pemerintahan, untuk mewujudkan pelayanan publik lebih efektif ditetapkan atau ditentukan di dalam lingkup lebih kecil tentunya, yaitu pemerintah daerah. Sehingga desentralisasi ini juga dapat kita lihat beberapa manfaat. Yang pertama, mengenai distribusi urusan. Di suatu negara pemerintahan begitu banyak urusan. Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kemudian lingkungan hidup. Nah, itu tidak mungkin dipegang oleh pemerintah pusat sendiri. Kedua, manfaat desentralisasi adalah optimalisasi efektivitas pelayanan publik. Kesehatan, pendidikan, gak mungkin kan masyarakat desa jauh-jauh ke kota, ya kan? Karena sangat jauh, membutuhkan waktu yang lama. Sehingga diperlukanlah atau diberikanlah penyerahan urusan tentang kesehatan. Adanya puskesmas, adanya balai pengobatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, manfaat desentralisasi adalah adanya memberikan kemandirian kepada daerah. Kemandirian dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengelola sumber daya alamnya dan kemudian mengelola sumber daya yang ada di daerah itu. Sehingga apa? Sehingga dapat menjadi sumber pendapatan keuangan daerah itu. Yang pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. Yang keempat, manfaat desentralisasi adalah efektivitas partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu menjadi penting. Mungkin pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa salah satu teori atau salah satu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah demokrasi. Kenapa demokrasi itu penting? Melalui partisipasi masyarakat untuk memberikan input kepada pemerintah daerah, nih masyarakat perlu apa? Nah, sehingga daerah bisa mengambil kewenangan untuk melaksanakan apa yang dibutuhkan oleh daerah. Namun, di samping manfaat, desentralisasi juga ada kelemahan. Pertama, kompleksitas organ pemerintahan. Dengan adanya pemerintahan daerah atau adanya daerah otonom, tentu semakin banyak juga organisasi pemerintahan yang dibentuk. Sehingga
Berpengaruhnya terhadap apa? Berpengaruhnya juga terhadap penyediaan atau kebutuhan biaya. Itu yang kedua. Kelemahan yang ketiga, adanya kesulitan mengenai untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar daerah. Karena apa? Kelemahan yang selanjutnya adalah munculnya ego daerah. Egosentris daerah untuk menguasai atau mengeksploitasi sumber daya yang dimilikinya untuk bersaing. Bersaingnya seperti apa? Bersaingnya ya sendiri. Karena dia merasa punya sumber daya yang lebih besar dibandingkan daerah tetangganya, sehingga ya dia kelola, dia eksploitasi untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Nah, hal tersebut ya lebih condong terjadi pada masanya Undang-Undang Nomor 2299 dan Undang-Undang 32 2004. Oke, itu terkait dengan desentralisasi. Slide selanjutnya kita bahas tentang dekonsentrasi. Secara definisi teman-teman bisa lihat di dalam Undang-Undang 32 2004, dekonsentrasi didefinisikan adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal. Nah, di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dari definisi ini mungkin teman-teman bisa memahami ya, yang digarisbawahi dekonsentrasi itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan. Maka dari itu tulisannya saya tulis dengan huruf tebal ya supaya menjadi pengingat. Dalam dekonsentrasi ini yang harus teman-teman perhatikan adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan. Ini adalah di mana pelimpahan tersebut ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada wakil-wakil pemerintah pusat. Ya, wakil pemerintah pusat siapa? Yaitu adalah gubernur. Jadi gubernur, mungkin di pertemuan sebelumnya juga saya sampaikan, dia memiliki dua kaki, dia sebagai kepala daerah otonom dan juga sebagai wakil pemerintah pusat. Ya. Dan juga pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, saya kasih contoh untuk dua pelimpahan kewenangan ini. Contohnya adalah misalnya, nanti teman-teman perlu melihat apa saja yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah pusat. Contohnya misalnya terkait dengan justisi misalnya, peradilan, atau terkait dengan perpajakan. Oke, terkait dengan perpajakan. Kalau perpajakan itu dikelola merupakan urusan pemerintahan pusat atau dalam Undang-Undang 23 2014 adalah urusan pemerintahan absolut. Nah, dalam perpajakan itu dalam pemerintah pusat dikelola oleh Menteri Keuangan. Apakah di daerah ada kantor pajak? Ya, ada. Nah, dalam pengelolaan perpajakan tersebut, si kantor wilayah pajak itu, kantornya itu dikatakan sebagai instansi vertikal. Oke. Namun dalam hal pengelolaannya melalui koordinasi dengan kepala daerah, yaitu gubernur. Itu salah satu contohnya.
Contoh lain misalnya, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dalam hal peradilan. Nah, peradilan di daerah ada nggak lembaga peradilan? Ada yang namanya pengadilan, ya. Di mana pengadilan itu merupakan instansi vertikal. Apakah perlu koordinasi dengan gubernur? Tidak. Nah, dalam hal ini ada beberapa urusan yang perlu ada koordinasi dengan gubernur atau kepala daerah, ada juga yang tidak perlu. Ya. Nah, kemudian pelimpahan selanjutnya adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Oke, nah dalam hal pelimpahan kewenangan ini, tentu teman-teman nanti lihat apa saja yang menjadi urusan pemerintahan umum. Nah, di dalam dekonsentrasi, tadi sudah saya singgung bahwa ada beberapa urusan yang dilakukan berdasarkan asas dekonsentrasi melalui ada garis koordinasi atau terintegrasi dengan kepala daerah atau dalam hal ini gubernur atau bupati wali kota dalam hal urusan pemerintahan umum. Ada juga yang tidak perlu melakukan integrasi. Kalau yang memerlukan integrasi biasanya adalah berkaitan dengan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang dimiliki oleh lembaga negara lainnya. Contoh tadi, misalnya seperti justisi. Oke, seperti justisi. Kalau yang berdasarkan ada koordinasi dengan pemerintah atau kepala daerah, ya, kepala daerah itu adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan langsung di bawah presiden. Ya, langsung di bawah presiden atau yang berkaitan dengan urusan-urusan yang berdekatan dengan masyarakat. Nah, jadi kita dapat ketahui di mana? Kita dapat ketahui di berbagai macam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang. Kita ketahui di dalam undang-undang yang mengatur bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Oke, pada slide selanjutnya adalah tugas pembantuan. Pengertian tugas pembantuan teman-teman bisa lihat di dalam Undang-Undang 23 2014 ya, di mana definisinya adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah, dalam tugas pembantuan ini, dari definisi ini teman-teman bisa melihat bahwa tugas pembantuan ini didasari dengan adanya penugasan. Dari siapa? Dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Jadi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota, ya, atau dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten kota, ya, dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Di mana dalam tugas pembantuan ini yang ditekankan adalah urusan pemerintahan atau yang memegang kewenangan tetap berada pada pemerintah, ya, pemerintah yang memiliki kewenangan tersebut.
Artinya, pertanggungjawabannya kalau misalnya yang awalnya menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian ditugaskan kepada pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah provinsi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, dalam hal tugas pembantuan ini, kenapa sih dilakukan tugas pembantuan? Kan sudah ada asas desentralisasi, ada asas dekonsentrasi. Ada dua faktor, ya, setidaknya ada dua faktor, yaitu pertama, ketika kewenangan itu dimiliki oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi atau dengan istilah pemerintah yang di atasnya, ya, ada keterbatasan kemampuan dalam hal misalnya perangkat pemerintahannya terbatas. Artinya sumber daya manusianya. Atau sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah di atasnya itu terbatas juga, baik alat, ya, ataupun misalnya biaya, ya. Namun dalam hal biaya, ya, dalam hal tugas pembantuan, yang paling penting adalah terkait dengan prosedur, ya, teknis, kemudian arahan bagaimana menyelenggarakan kewenangan tersebut itu berasal dari pemerintah yang memiliki kewenangan. Contohnya misalnya, ya, contohnya terkait dengan sekarang sensus penduduk misalnya. Nah, sensus penduduk itu berasal dari programnya pemerintah pusat atau kewenangan pemerintah pusat, tetapi dalam hal penyelenggaraannya gak mungkin menteri atau pejabat di pemerintah pusat ke daerah. Tentu membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Nah, itu berkaitan dengan keterbatasan. Yang kedua, pelaksanaan lebih efektif dan efisien dilakukan oleh Pemda di bawahnya. Contohnya misalnya seperti pemberian vaksin, atau contohnya terkait dengan sosialisasi, ya, berkaitan dengan program-program pemerintah di atasnya. Nah, sehingga butuh bantuan dari pemerintah di bawahnya. Oke, lalu urusan apa saja yang dapat dilakukan melalui tugas pembantuan? Setidaknya ada 4. Yang pertama, urusan yang langsung berkaitan atau yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Contohnya misalnya pemberian vaksin tadi, ya, atau misalnya terkait dengan sosialisasi, ya. Nah, itu perlu langsung disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah urusan yang secara tidak langsung kepada masyarakat, hanya semata-mata membantu urusan pusat. Contohnya apa? Tadi pendataan sensus penduduk, ya, kebutuhan pusat untuk mendata. Tapi apakah langsung berkenaan dengan masyarakat? Tidak langsung, karena itu sebagai data 10 tahunan. Yang ketiga, urusan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, seperti dalam kondisi saat ini, ya, yang menjadi kewenangan ketika ada virus atau penyakit yang mendunia seperti ini, ya, yang efeknya sangat luar biasa, itu merupakan kewenangan pemerintah pusat pada dasarnya. Nanti kita lihat di dalam prinsip atau di dalam prinsip urusan penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkret. Ya, ketika mewabah sudah lintas provinsi dan mewabah bahkan tidak hanya lintas provinsi, 2 provinsi saja, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, sehingga lebih efektif apabila pelayanannya langsung, tolong dong pemerintah daerah bantu untuk mendata. Mendata misalnya siapa yang terkena pandemi saat ini. Kemudian yang keempat adalah urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan sosialisasi atau terkait dengan misalnya mengenai kesehatan, terkait dengan lingkungan hidup, ya. Misalnya, apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat terkait lingkungan hidup? Misalnya terkait dengan perizinan, pertambangan, ya, minyak dan gas bumi. Nah, bisa tolong dong, yaitu pemerintah daerah menginformasikan ya bagaimana proses permohonan izin. Tuh. Atau terkait dengan pengawasan. Ya. Jadi, di dalam tugas pembantuan ini yang menjadi dasar perbedaan antara tugas pembantuan dan dekonsentrasi itu adalah pemberian atau pelaksanaan kewenangannya dan dasar pertanggungjawabannya. Ya, kalau tugas pembantuan, pertanggungjawaban kepada siapa? Yang punya kewenangan. Kalau dekonsentrasi, pertanggungjawaban kepada siapa? Kepada langsung pemerintah pusat. Oke, walaupun ya itu sedikit beberapa contoh ya berkaitan dengan asas-asas yang pada umumnya asas-asas otonomi yang teman-teman harus pahami betul. Oke. Nah, ini selain ada asas otonomi, ada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini adalah prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah secara administratif maupun secara pelaksanaan urusan administrasi ya. Pelaksanaan urusan administrasi di dalam pemerintahan daerah. Apa bedanya sih dengan asas otonomi? Kalau asas otonomi itu merupakan prinsip bagaimana pelaksanaan kewenangan atau pembagian kewenangan. Jadi teman-teman bisa tahu ini kewenangan siapa atau ini dilaksanakan oleh siapa atas dasar kewenangannya siapa. Nah, kalau sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini adalah bagaimana pemerintah daerah itu menjalankan kewenangannya. Tentu didasari dengan prinsip atau asas tata kelola pemerintahan yang baik. Ada asas kepastian hukum, ini kepastian hukum maksudnya, ya. Ada tertib penyelenggaraan negara, ada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Nah, untuk pertemuan kali ini saya lanjutkan. Asas selanjutnya ada efisiensi, efektivitas, keadilan, dan ini adalah perbandingan. Pembagian kewenangan atau istilah mengenai pembagian kewenangan dari 3 undang-undang pasca turunnya atau pasca peralihan kepemimpinan dari Soeharto kepada B.J. Habibie. Ya. Kalau kita lihat
istilahnya ya, istilah-istilah yang digunakan ada perbedaan. Sedangkan yang sekarang digunakan adalah menggunakan istilah urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari ada yang bersifat wajib dan pilihan, ada urusan pemerintahan umum. Nah, sambil dilihat untuk pertemuan kali ini mungkin sampai dengan slide ini ya, kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan kali ini kita fokus pada asas dan prinsip sebelum kita masuk pada pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, terima kasih teman-teman.